Oke, halo, kita ketemu lagi di pembahasan latihan sosial ujian sekolah ya. Sekarang kita masuk ke bab namanya statistika. Ini adalah bab mengenai perhitungan data berdasarkan diagram tabel, diagram lingkaran, diagram batang, diagram gajah, dan sebagainya ya. Ini adalah materi kelas 8. Langsung aja kita mulai. Pada materi statistika itu, nah seperti yang tadi saya sampaikan ada suatu diagram ya, di sini menunjukkan suatu data nilai ulangan matematika. Ada yang mendatar nilai siswanya, kemudian yang di atas itu ada banyaknya siswa gitu kan, kita disuruh meminta tentukan rata-rata. Ingat rata-rata itu adalah average-nya atau min-nya gitu ya. Kalau median itu nilai tengah, kalau modus adalah nilai yang sering muncul gitu. Sebelum kalian mengolah si data ini untuk mencari rata-ratanya, kalau misal belum terlalu mahir ataupun terlalu bingung gitu ya untuk memetakannya, lebih baik dibuat tabel seperti ini. Untuk memetakannya lebih mudah. Kita misalkan si nilai siswa ini adalah dengan variabel X, nilai siswanya di sini ada 60, 70, sampai 100. Kita tulis semuanya dengan lengkap di sini. Oke, ini ya, 60 sampai 100 ini nilai siswanya. F itu adalah frekuensi. Nah, perhatikan pada data yang ini 60 siswa itu banyaknya siswa ada berapa? Oh, ada 5. Jadi 60 sini adalah frekuensinya 5. Nilai yang 70 frekuensinya adalah 4, 80 frekuensinya adalah 7, 90 ini kita tarik garis lurus ada 6 frekuensinya dan 100 nilainya ada 2 siswa. Nah, setelah kita mencari si data siswa, nilai siswa, dan juga frekuensinya, kita jumlahkan semua frekuensinya untuk menentukan berapa banyak siswa yang sudah terinput datanya gitu kan. Kita jumlahkan dari 5 tambah 4, tambah 7, tambah 6, tambah 2. Itu totalnya adalah 24. Ya, kita cari total semua frekuensinya sudah, kita cari perkalian dari si frekuensi dengan nilainya. Banyaknya data dengan data itu sendiri. Dengan data 60 siswa, banyaknya ada 5 anak, berarti totalnya adalah 300. 60 kali 5, 300. Ini juga sama, 70 kali 4, 280, sampai 100 kali 2, 200. Nah, total dari perkalian frekuensi kali banyaknya, total dari frekuensi sama data, ini kita jumlahkan semuanya, 300 tambah 280 tambah seterusnya sampai ke 200, semuanya mendapatkan 1880. Oke, jadi anak-anak ketika kita akan mencari rata-rata dengan simbolnya ada X bar, ini ada X, ada simbol garis di atasnya, itu simbol rata-rata ya atau min, itu rumusnya adalah banyaknya jumlah data, totalnya jumlah data, atau si fx ini, yang perkalian tadi ya, dibagi dengan banyaknya data. Nah, tadi total semua si jumlah datanya itu adalah 1880 dibagi banyaknya data atau banyaknya siswa. Sebanyak 24. Ketika dibagi mendapatkan 78,3. Nah, sehingga rata-ratanya adalah 78,3. Gitu ya. Itu untuk rata-rata. Sekarang kalau yang kedua, kita cari median dan modusnya. Median dulu. Tadi kita perolah frekuensinya berapa? Ini ya, frekuensinya adalah 24 banyaknya data. Berarti kan datanya genap ya, 24 ya. Maka dari itu, untuk mencari mediannya adalah jumlah datanya, si 24 tadi dibagi 2, ditambah jumlah data tadi bagi 2 plus 1. Nah, total semuanya kita bagi 2. Oke, biar nggak bingung ya, gini ya. Tadi kan semua banyak data 24. 24 anak kan tadi, 24 bagi 2, ditambah 24 per 2 plus 1. Nah, 24 bagi 2 itu kan 12, berarti data ke-12 ditambah dengan, tambahkan 1 lagi, 12 tambah 1, 13. Berarti data ke-12 ditambah data ke-13, kita bagi 2. Ini maksud membacanya gitu ya. Data ke-12 itu adalah 80, data ke-13 juga 80, kita bagi 2. Nah, berarti hasilnya mediannya atau nilai tengahnya 80. Maksud data ke-12 itu gimana toh, Bu? Gini ya. Kita baca dari frekuensinya. Tadi ini kan 5. Ini 5 kan, 70 itu 4, 80 itu sini 7, 90 itu 6, 100 itu 2. Nah,
Data ke-12 berarti kita hitung 5 ke 4 itu kan menjadi 9. Ya kan, ini 9. 9 ditambahkan dengan 7 adalah 16. 16 tambahkan 6 adalah 22. 22 tambah 2, 24. Berarti data ke-12 itu adalah ada di sini kan? Ada di, sebentar saya kasih warna. Nah, data ke-20 kan ada di sini. Dari 9 menuju ke 17 itu kan totalnya 16. Berarti data 12 kan ada di tengah-tengah sini kan? Nah, berarti data ke-12 itu ada di angka 80 dengan nilainya 80. Maka di sini 80. Data ke-13 juga. 13 itu ada di antara sini. Jadi ada di nilai 80. Oke. Misal saya tanya data ke-23. 23 berarti di mana? Ada di 100. Karena data ke-90 itu maksimal di 22. Jadi 23, 24 itu masuknya ke 100. Gitu. Sekali lagi, kalau saya minta data ke-10. Data ke-10 berarti ada di 70 atau 80? 80. Karena data ke-70 ini, yang ini, ya, nilai 70 itu maksimal di angka 9. Jadi 10, 11, sampai maksimal 16 itu ada di nilai 80. Jadi kalau tadi kita tanya data ke-10, berarti dia masuk ke nilai 80. Paham ya? Itu cara mencari data ke-12 dan 13. Ya, selesai. Medianya dapat 80. Sekarang untuk modusnya. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Perhatikan pada frekuensi ini, nilai yang tertinggi atau yang paling sering muncul. Berarti kan ada frekuensinya si 7 ya, yang paling banyak. Nah, nilainya berapa? Frekuensi 7 dan nilainya 80. Ini modusnya 80. Oke. Kalau di dalam si grafik ini, bisa kalian cermati adalah nilai yang paling tinggi di sini. Nah, yang paling tinggi itu yang sering muncul. Di sini adalah si 7 banyaknya siswa, nilainya 80. Itu si modus. Oke, ya. Selesai di modus. Kita coba cari yang ini. Terakhir, selisih banyak siswa yang mendapatkan nilai 60 dan 100. Anak yang dapetin 60 nilainya itu sebanyak 5. Yang 100 sebanyak 2. 5 sama 2, selisihnya berarti 3. Nah, gampang ya. Itu yang di terakhir, selisih banyaknya mendapatkan nilai 60 dan 100. Oke, kita coba lagi. Sekarang kita disajikan frekuensi data tinggi badan. Tingginya dalam satuan senti 160 sampai 167, banyaknya siswa masing-masing ini ya datanya. Kita disuruh tentukan min dan median. Oke, perhatikan baik-baik, kita ke min dulu atau rata-rata. Diingat-ingat ya, rata-rata pada data si kelompok atau data tabel begini adalah banyaknya si data kalikan banyaknya orang, ya, si datanya kalikan banyaknya orang, atau si fx ini dibagi banyaknya data. Ya, jadi kalau misalnya ada tinggi badan, berat badan, itu langsung kalian misalkan x, itu si datanya. Jumlahnya, jumlah siswa, jumlah orang, jumlah pegawai, jumlah narasumber atau responden, itu adalah si banyaknya data. Berarti itu adalah frekuensinya atau F-nya. Gitu ya. Oke, kita buat tabel seperti ini. Kita buat lagi tabelnya di bawah ini ya, diulang. Tadi yang si ini tinggi adalah X ya. Si jumlah siswanya adalah F. Oke, kita jumlahkan dulu karena kita rata-rata cari F kali X, kita totalkan. Ini kali ini 160 kali 10. Yang tinggi badannya 160 itu ada 10 siswa, berarti totalnya 1600 kita kalikan. Ya, yang ini juga 161 cm, banyaknya siswa ada 12, berarti totalnya 1932. Oke, kita jumlahkan sampai yang terakhir, dapatnya 1169. Nah, ini. Ya, kita ingat, ini ada jumlah data, berarti semuanya ini jumlahkan. Nah, yang ini, si fx-nya, perkalian f kali x, kita jumlahkan semuanya, mendapat hasil 16.345. Dibagi jumlah f atau banyaknya anak itu ada berapa? Nah, ini kamu jumlahkan semuanya. 10 tambah 12 tambah 18 sampai ke tambah 7, totalnya ada 100.
Sehingga tinggal kita bagi, totalnya mendapat 163,45. Ya, kok bisa 163,45? Perhatikan kalau ada pembagian dengan angka kelipatan 10, 100 ribu ya yang punya angka 0 banyak di belakangnya, itu kalian tinggal bermain dengan angka koma aja, dengan angka desimal kalau pembagiannya ya. Perhatikan pada di sini 100 itu kan ada nolnya 2. Berarti artinya kita main komanya bergerak sebanyak 2 langkah. Dari ujung ya, paling belakang, 1, 2. Nah, berarti komanya ada di sini. 163,45. 163,45. Itu adalah rata-ratanya. Oke, bisa ya. Rata-rata sudah, sekarang kita cari median. Median atau nilai tengahnya. Tadi kan jumlah datanya totalnya 100, berarti 100 itu adalah bilangan genap. Kalau bilangan genap, berarti rumusnya yang ini tadi. Ya, total si datanya bagi 2 tambah total data bagi 2 plus 1. Oke, tadi banyaknya data 100 ya. 100 bagi 2, 50. Berarti yang sampingnya 50 tinggal tambahkan 1 aja, jadi 51. Ingat ya, yang data kedua berarti tinggal tambahkan 1. Sehingga kita peroleh mediannya adalah data ke-50 ditambah data ke-51. Kita cari. Tadi jumlah siswanya 10 nih yang pertama ya. 10 ke 12 itu totalnya berapa? 22. Oke ya. Terus kita cari lagi. Kita butuhnya data ke-50. 22 ditambah ke 18 sini. Berarti ada 40. 40 tambah 11 itu adalah 51. Nah, sehingga data ke-50 dan 51 itu ada di mana? Nah, ada di tinggi yang 163. Data ke-50 itu adalah tingginya 163, data ke-51 juga 163. Kita jumlahkan, kita bagi 2, hasilnya 163. Ini mediannya. Ingat baik-baik, tadi kan penjumlahannya si ini 40 tambah 11 kan 51. Berarti tinggi badan 163 itu maksimal ya, jumlah siswanya itu mencakup ke 51. Jadi 52, 53 dan seterusnya itu masuknya ke si tinggi yang 164. Gitu ya. Oke. Berarti kalau misal data yang ke-23. Nah, 23, data ke-23 itu berarti masuknya kemana? Ke 162. Karena 161 itu maksimal data ke-22. Jadi 23, 24, dan seterusnya sampai maksimal 40 itu ada di tinggi 162. Gitu ya. Oke, itu untuk median selesai. Kemudian ditanya jangkauan. Jangkauan itu adalah si data yang paling tinggi dikurangi data paling rendah. Data ya, bukan banyaknya ya. Di sini nilai yang paling tinggi itu adalah nilai 167, tinggi yang paling maksimal. Yang minimum ada 160. Ini kita kurangi. Berarti totalnya sama dengan 7 cm jangkauannya. Gitu. Oke? Itu untuk median dan jangkauan. Oke, kita ulangi di sini ya. Tadi ada sedikit kesalahan penulisan. Jadi, untuk mendapatkan si X atau nilai tengah adalah diingat-ingat nilai yang awal ditambah nilai yang akhir dibagi 2. 141 tambah 145 dibagi 2, mendapat 143. Begitu pula untuk yang bawahnya, misal ini, berarti 161 tambah 165 dibagi 2, mendapat 163. Ya. Ingat-ingat, kalau datanya rentang, berarti cari nilai tengahnya, atau kita simbolkan XI. Oke? Kalau sudah, kita hitung min atau rata-rata kelompoknya. Nah, pada rata-rata kelompok, ini kita berarti hitung si datanya, ya. Si datanya berarti bukan si tinggi yang ini lagi, karena tadi kan berupa rentang ya. Nah, berarti kita fokusnya ke yang XI ini, yang dapat nilai tengahnya. Ya, berarti nilai tengah ini kali jumlah siswanya. Gitu. Oke, berarti 153 dikalikan dengan 2, ini dapatnya 286.
148 kali 4, 592, 153 kali 5, 765, dan seterusnya, sampai 163 kali 6, 978. Ya, berarti jumlah F kali XI, atau jumlah frekuensi kali nilai tengahnya ini, kita total semuanya, nah, mendapat 4.991 dibagi jumlah frekuensi. Frekuensi itu mana? Jumlah siswa semuanya ini di total dapat 32. Gitu ya. Terus kita dibagi ya, si jumlah ini, banyaknya data, si FXI, kali dibagi dengan banyaknya frekuensinya, jumlah siswanya. Dapatnya 155,97. Oke. Itu untuk rata-ratanya. Berarti ingat, kalau rata-ratanya mencari si data kelompok, ada rentang seperti ini, berarti kalian langkah pertama cari nilai tengahnya. Habis itu nilai tengah kalikan jumlah siswanya, mendapatkan ini, ya, si FXI ini kita jumlahkan total, 4.991 dibagi jumlah frekuensi atau banyaknya data 32. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke median, nilai tengahnya. Tadi banyaknya data, si F ini adalah 32. Ya. Berarti letak datanya kita cari dulu. 32 kalau kita bagi 2 itu kan didapatnya 16. Ya kan? 16 itu datanya letaknya ada di mana? Kita hitung pakai FK ini. Sebetulnya sama kayak yang sebelumnya ya. 2 tambah 4, 6. Ini tinggal tambahkan tabel aja. Kalau tadi kan kita langsung ya. Terus 6 tambahkan ke 5, 11. 11 tambahkan 15, 26. 26 tambahkan 6, 32. Berarti si data ke-16 itu ada di sini yang berwarna hijau. Ya. Karena yang di ini 151 sampai 155 itu kan maksimal data ke-11. Jadi 12, 13 sampai maksimal 26 itu ada di tinggi 156 sampai 160. Ya, jadi data 16 ke-16 itu ada di warna hijau ini. Oke, untuk cari median, karena datanya berupa rentang seperti ini, mediannya adalah kita cari tepi bawahnya. TB itu tepi bawah ditambah P panjang kelas dalam kurung, banyaknya data bagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi dengan frekuensinya. Nah, tadi kan kita fokus ke warna hijau sini aja. Nah, ini. TB itu adalah tepi bawah. Tepi bawah itu adalah data yang awal, ini 156, kita kurangi 0,5. Ya, diingat-ingat, dikurangi 0,5-nya. Berarti dapatnya 155,5. Tambah panjang kelas. Panjang kelas itu adalah ini. Kamu lihat data yang awal sama data awal yang kedua. Nah, kan 141. 141 menuju ke 146 itu kan selisihnya 5, ya kan? 146 ke 151 selisihnya juga 5. 151 ke 156 selisihnya 5. Nah, berarti selisihnya panjang kelas adalah selisih dari data yang kedua sama data pertama dan seterusnya. Selisihnya itu adalah panjangnya 5. Oke. Terus ini di dalam kurung N-2, tadi yang letak datanya ya, data ke-16 ini, dikurangi frekuensi sebelumnya, FK yang sebelumnya. Tadi kan di sini ya warna hijau ini, 16 itu kan ada di antara 156 sampai 60, dengan FK 26 paling maksimal. Berarti frekuensi kumulatif sebelumnya itu ada angka berapa? Berarti di atasnya ini ada angka 11. Dikurangi 11. Dibagi frekuensinya. Nah, frekuensinya itu yang ini, jumlah siswa ini, di warna hijau ini ada 15. Dibagi 15. Gitu. Ya, berarti kita totalkan, ini di dalam kurung, 16 kurangi 11. Ini ya, ini kurang ini, dapatnya 5. Ini per 15. Habis itu bisa kita sederhanakan. Ini coret,
bagi 5, 1 bagi 5 adalah 3. 5 bagi 3, 1,67. Berarti 155,5 ditambah 1,67 mendapatkan 157,17. Gitu. Oke, ini untuk median. Kemudian kita ke modus. Kalau modus dalam hal ini berarti kita samakan datanya berupa rentang, berarti kita cari tepi bawah tambah panjang kelas dikali dengan D1 per D1 plus D2. Nah, perhatikan baik-baik ya. Tepi bawah itu berarti ini. Kita cari dulu, moduskan data yang sering muncul, ya kan? Yang sering muncul berulang kali. Berarti jumlah siswa atau frekuensi yang paling tertinggi itu ada di 15 ini juga. Ya, berarti tepi bawahnya ini data pertama kurangi 0,5. Jadi 155,5. Nah, ditambah P panjang kelasnya 5, D1. D1 itu adalah selisih dari frekuensi yang modusnya paling tertinggi dikurangi frekuensi yang atasnya. 15 kurangi 5 yaitu 10. Itu D1 ya. Berarti D1 ini masih tetap 10. D2 itu adalah frekuensi yang terbanyak itu dikurangi yang setelahnya. 15 kurangi 6 yaitu 9. Oke? Ingat D1 adalah frekuensi yang banyak itu dikurangi yang atasnya, berarti 10. D2 itu adalah frekuensi yang banyak itu dikurangi setelahnya, 15 kurangi 6 yaitu 9. Kita jumlahkan, berarti yang di dalam kurung 10 per 10 tambah 9, 19. Nah, ini 5 kali 10 per 19, berarti 50 per 19. 50 bagi 19, atau ini bisa kita sederhanakan, jadi 5 kali 0,52. Ya, 10 per 19 itu adalah 0,52, boleh dikalikan 5, berarti menjadi 2,6. Ya, 2,6 ditambah dengan 155,5, jadi 158,1. Oke, itu untuk modusnya. Gitu ya. Bedanya dengan si yang awal tadi, pembahasan yang awal, kalau yang di awal, nah datanya kan cuma ada 1, 60, 70, 80, 90, 100 gitu kan. Nah ini juga. Nah 160, 161, 162 cuma ada 1. Berarti kita carinya tentu berbeda dengan data kelompok yang punya rentang. Punya rentang 141 sampai 145, 146 sampai 150. Cara mencarinya berbeda. Oke, jadi silahkan tipsnya pahami rumusnya masing-masing. Apakah dia datanya berupa rentang kah? Atau datanya hanya cuma satu-satu seperti ini? Nah, gitu ya. Oke, kalau misal berupa rentang, berarti kalian cari tips yang pertama, cari nilai tengahnya dulu atau si XI ini. Kemudian untuk cari rata-rata berarti si frekuensinya kali XI, totalnya berapa? Ya, dijumlah semuanya dibagi banyaknya siswa atau F-nya. Gitu. Oke, silahkan nanti ini dipelajari kembali, diulang-ulang kembali videonya sampai kalian benar-benar paham. Ya, jika ada yang kesulitan silahkan boleh sampaikan di komentar atau kita diskusikan kembali. Oke, sekarang kita sambil review lagi ya. Kalau tadi kan sudah ada pembahasannya lengkap, sekarang kita sambil review lagi. Misal kita disajikan suatu data seperti ini, ada data nilai siswa dengan bentuk rentang 51 sampai 60, 61 sampai 70 hingga 91 sampai 100. Di mana jumlah masing-masing siswa untuk data 51 sampai 60 sebanyak 10 siswa, 12, 18, 11 sampai 9 siswa. Oke, ini datanya dalam bentuk rentang. Maka dari itu langkah pertama misal dicari rata-ratanya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cari nilai tengahnya karena datanya berupa rentang. Jadi tengah-tengahnya titik tengahnya itu berapa gitu kan. Jadi nanti kalian silahkan buat tabel baru di bawahnya. Nilai tengah adalah data yang awal tambah data yang akhir bagi 2. Jadi 51 tambah 60 bagi 2. Ketemu nilainya berapa ya. Ini untuk XI-nya. Oke. Cari nilai tengahnya, data awal tambah data akhir bagi 2. Kalau sudah XI-nya ketemu apa? Cari frekuensi kalikan XI-nya.
Berarti frekuensi itu yang mana? Jumlah siswa ini adalah frekuensinya. Berarti 10 kali XI, 12 kali XI, 18 kali XI. Nanti masing-masing datanya dituliskan di sini. Oke? Kalau sudah frekuensi kali XI, berarti sudah selesai untuk mencari min, datanya sudah lengkap. Min apa tadi? Min atau X bar disimbolkan gini ya, sama dengan total dari si FXI dibagi dengan total X, total F ya frekuensinya. Total FXI, berarti si FXI ini, jumlah ini kamu hitung semuanya. Di total, di plus semua, dijumlahkan semuanya, nanti mendapatkan nilai berapa. Dibagi total frekuensi, berarti si jumlah siswa ini di total semuanya mendapatkan berapa. Nanti dibagi ya. Jumlah FXI-nya berapa dibagi banyaknya siswa berapa. Oke? Itu untuk mencari rata-rata. Paham ya? Kalau kita ke median, ingat median nilai tengah. Berarti kita cari titik tengahnya tuh kira-kira ada di mana sih, gitu kan? Maka dari itu kita cari letak datanya dengan cara total ini jumlah siswanya, banyak siswanya, kita bagi 2 biar kita tahu titik tengahnya tuh ada di bagian mana. Ya, kita hitung 10 tambah 2, ini kita hitung ya. Ini 10 ya, 10 tambah 12, ini dapat 22, tambah 18 menjadi 40, tambahkan 11 jadi 51, 51 tambah 9 jadi 6. Oh, semua data dapat 60 kawan. Berarti letak datanya kita bagi 2. Kira-kira letak data si medianya ini ada di data ke-30. Data ke-30 itu di mana? Berarti ada di sini, 71 sampai 80. Karena dia data terakhirnya ada di 40. Padahal kita butuhnya 30, berarti dia ada di masuk di rentang sini, ya. Karena dari 22 kan maksimal di 61 sampai 70, itu untuk 22. Berarti 23, 24 sampai 40 masuk ke 71 sampai 80. Paham ya? Oke, letak kelas dapat. Sekarang kita masuk ke median. Rumusnya apa? Tepi bawah tambah panjang kelas, ya kan? Dikali banyaknya data, letaknya data tadi ya, 30 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensinya. Oke, pelan-pelan, tepi bawah. Tadi nilai yang kita peroleh yang si medianya ada di 71 sampai 80. Tepi bawahnya berarti data yang awal kita kurangi 0,5. Di 71 kurangi 0,5, 70,5. Ya, ditambah panjang kelas. Panjang kelas itu berarti jarak datanya dari 51 ke 61 ya. Depan kurangi depan gitu ya. 51 ke 61 itu selangnya 10 ya selisihnya. 61 ke 71 itu 10 juga. 71 ke 81 10 juga. Jadi panjang kelasnya 10. Oke. Ini masih tetap 30 kurangi FKS frekuensi kumulatif sebelum. Nah, ini tadi yang kita tulis adalah namanya FKS frekuensi kumulatif. Ya. Karena tadi datanya si 30 itu ada di FKS yang maksimal 40, berarti sebelum si 40 ini ada berapa? Ada 22. Berarti sebelumnya ya yang belakang itu 22, kurangi frekuensinya. Frekuensinya berarti frekuensi yang apa? Frekuensi yang si letak medianya tadi. Nah, tadi kan di data 71 sampai 80. Si frekuensinya itu jumlah siswanya di 18. Berarti dibagi 18. Gini, ya. Nanti dicari, ingat ada tanda dalam kurung, kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Oke, itu untuk median. Selesai, kita ke modus. Modus adalah data yang sering muncul. Kamu cek pada jumlah siswa yang sering muncul yang mana? Yang 18 tentu ya, karena yang paling banyak sering keluar datanya. Berarti ada di nilai ini ya, 71 sampai 80. Ingat, modus adalah tepi bawah tambah panjang kelas kali D1 per D1 tambah D2. Nah, ini. Tepi bawahnya berapa? Berarti ini ya, 71 kurangi 0,5.
Ya, berarti 70,5. Nah, 70,5. Tambah panjang kelasnya. Ya, tadi selisihnya ini adalah 10. Kurangi D1. D1 adalah frekuensi yang si modusnya kurangi yang sebelumnya. Berarti 18 kurangi dengan 12. Berapa 18 kurangi 12? Dapatnya 6. Per D1 lagi, 6 lagi, tambah D2. D2 itu 18, si modusnya ini kurangi setelahnya. 18 kurangi si frekuensi 11, dapatnya 7. Selesai. Jadi gini ya, 70,5 tambah 10 kali 6 per 6 plus 7. Ingat, yang di dalam kurung kerjakan terlebih dahulu. Nanti ketemu berapa hasil si modusnya. Gitu ya. Oke, jadi kalian harus lebih jeli lagi. Kalau ada soal, perhatikan. Dia datanya dalam bentuk rentang kah? Atau dalam misal seperti ini? Nah, ini kan langsung diketahui ya, si datanya hanya tunggal, 160, 161, tidak dalam bentuk rentang. Jadi, cara mencarinya pun berbeda. Oke, perhatikan baik-baik. Kemudian, kalau misal kita tadi ada belum saya sampaikan, untuk mencari si median, tadi kan datanya untuk yang genap ya, untuk data seperti ini, ya, yang datanya tunggal gini ya, X-nya cuma 60, 70, 80, tidak ada rentangnya. Untuk cari mediannya, itu bisa kita gunakan untuk datanya genap, berarti kan jumlah data bagi 2 tambah jumlah data bagi 2 plus 1. Ya, jadi kan ketemu tuh tadi ya, data ke-12 tambah 12 tambah 1, 13. Data ke-13 bagi 2. Itu untuk datanya genap. Di sini kita punya datanya adalah 25, ya kan? Berarti untuk mencari mediannya adalah, kan tadi kita cuma butuh ini, yang belakang ini aja. Untuk data ganjil ya, karena kan 25 ganjil. Berarti X, N per 2 plus 1. Kita tulis gini, X untuk N per 2. Nah, datanya 25. 25 tambah 1 tuh 26. 26 per 2 adalah 13. Berarti medianya adalah data ke-13. Ke-13 itu data ke berapa? 5 tambah 4 itu 9. 9 tambah 7, 16. Oh, berarti 13 itu ada di sini. Karena ini maksimal 16. Berarti 13 ada di tengah-tengahnya. Ya, oh berarti datanya ketemu 80. Oke, paham ya? Gitu cara mencari min, median, dan juga modus. Jadi pahami baik-baik, tipsnya hanya pahami rumusnya. Perhatikan datanya berupa rentang kah atau datanya tunggal. Gitu ya. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di materi selanjutnya adalah peluang. Sampai jumpa. Bye.